Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita sungguh bersyukur jika malam hari ini kita diberi kesempatan kembali untuk belajar firman Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih jika kesempatan yang indah ini ya Tuhan kami boleh kembali diberi waktu untuk belajar firman Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, di dalam anugerah-Mu Engkau kembali mengubahkan kehidupan kami. Kami mau rindu Tuhan untuk belajar melakukan apa yang menjadi kehendak dan kerinduan-Mu dalam hidup kami. Sehingga ya Tuhan kami menjadi pribadi-pribadi yang dapat menjadi serupa dengan Engkau Tuhan, yang dapat memuliakan nama-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena itu kami sungguh berdoa, sekali lagi Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, memberikan kami hati seorang murid yang mau belajar dan hati seorang hamba yang mau taat melakukan firman-Mu. Kami serahkan waktu ini, berbicaralah ya Tuhan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan membaca satu bagian firman Tuhan yang saya ambil dari surat Filemon. Kita tidak akan membaca secara menyeluruh ayat-ayat yang ada di dalam bagian firman Tuhan ini. Kita hanya akan membaca ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-16. Saya akan membacakannya bagi saudara sekalian. Demikian firman Tuhan. Karena itu sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Tetapi mengingat kasih-Mu itu lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku, Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yaitu Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dan dia kusuruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu, supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin, karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya kembali untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan, berbahagia kita yang membaca, merenungkan dan melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara-saudara, ada satu peristiwa yang terjadi pada tanggal 13 Juli 2020 di tahun yang lalu, saudara. Yaitu sebuah kapal perang Amerika, saudara, USS Bonham Richard, yang bernilai 1,2 miliar US dollar atau setara dengan 17,2 triliun terbakar dan meledak di pangkalan Angkatan Laut San Diego pada hari Minggu setempat. Nah saudara, pada peristiwa ini ada sebanyak 21 orang yang terluka saudara, yaitu 17 orang pelaut dan juga ada 4 pekerja sipil. Nah setelah dilakukan penyelidikan demi penyelidikan, ternyata kapal ini sengaja dibakar oleh seorang yang bernama Ryan Sawyer Mice, saudara. Seorang pelaut yang masih sangat muda, berusia 20 tahun yang bertugas di kapal tersebut. Saudara, apa yang menjadi motif dari tindakan Ryan pada saat itu, saudara? Kenapa dia membakar kapal perang Amerika yang nilainya begitu fantastis ini, saudara? Saudara, ternyata dia menyimpan sakit hati. Sakit hati apa? Sakit hati karena dia tidak bisa diterima masuk menjadi anggota Navy SEAL pada saat itu. Saudara, Ryan ingin sekali supaya bisa menjadi anggota Navy SEAL pada waktu itu, saudara. Namun tidak bisa lolos karena dia gagal di dalam setiap ujian yang harus dilewati pada saat itu. Dan rupanya, saudara, dia tidak bisa menerima hal tersebut. Dan itu membuat dia merasa sakit hati dan menyimpan dendam terhadap siapa, saudara? Terhadap Angkatan Laut Amerika dan terhadap armada Amerika. Oleh sebab itu, saudara, dia membakar kapal perang tersebut. Begitu mengerikan ya, saudara, akibat dari sakit hati, akibat dari kemarahan, dendam, sehingga membuat seseorang kadang-kadang bisa melakukan perbuatan-perbuatan di luar logika ataupun akal sehat. Saudara, Ryan ini hanyalah salah satu contoh dari orang-orang yang menyimpan sakit hati, kebencian, kemarahan yang akhirnya berakibat fatal, saudara.
Ada begitu banyak sekali orang yang dapat kita temukan, bahkan termaksud ada orang-orang yang percaya, saudara, yang terus hidup di dalam kepahitan, yang berada di dalam belenggu kepahitan, belenggu sakit hati, saudara. Mereka membiarkan diri mereka dikuasai rasa sakit hati, rasa marah, kebencian, yang akibatnya, saudara, banyak membuat relasi menjadi rusak, saudara. Entah itu relasi di dalam keluarga gitu ya, hubungan suami istri, orang tua anak, di dalam pekerjaan, di dalam lingkungan kita bertetangga, di dalam komunitas yang kita ikuti, bahkan saudara berada juga di dalam gereja. Kita bisa menemukan satu dengan yang lainnya memiliki relasi yang buruk, satu dengan yang lainnya saling membenci, tidak saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Nah saudara, padahal sebagai orang percaya kita harus menyadari bahwa kita tidak mungkin dapat terhindar dari orang-orang yang dapat melukai hati kita. Bahkan boleh saya katakan saudara bahwa hal ini akan terus kita temui di dalam sepanjang kehidupan kita. Kita akan bertemu dengan orang-orang yang akan dapat menyakiti kita, melukai kita, membuat kita kecewa. Entah itu keluarga kita sendiri, rekan kita bekerja, rekan pelayanan kita. Oleh sebab itu saudara, sebagai orang percaya, kita harus menyadari bahwa sepahit apapun pengalaman kita dengan seseorang, yang dikehendaki Tuhan adalah kita memberikan pengampunan kepada orang yang telah melukai setiap kita, saudara. Meskipun memang harus diakui, saudara, bahwa mengampuni itu bukan suatu hal yang mudah untuk dilakukan, saudara. Namun inilah yang dikehendaki Allah di dalam kehidupan setiap orang percaya. Dan Alkitab mengajarkan prinsip ini kepada kita. Hal yang begitu jelas kita bisa lihat di dalam Matius 18 ayat 22, saudara. Di mana di ayat ini jelas Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk memberikan pengampunan sebanyak 70 kali 7 kali. Yang artinya bahwa pengampunan itu harus diberikan tanpa batas. Jika orang itu bersalah, melukai kita, mengecewakan kita sebanyak 10 kali, maka sebanyak 10 kali itulah kita terus harus memberikan pengampunan kita kepadanya. Dan Paulus sungguh menyadari akan hal ini, saudara. Itu sebabnya, saudara, Paulus menuliskan surat ini secara khusus kepada Filemon. Dia ingin meminta Filemon supaya mau memberikan pengampunan dan menerima kembali orang yang bernama Onesimus, yang telah berbuat salah, saudara, yang telah melukai perasaannya, yang telah mengecewakan dirinya. Saudara, siapakah Onesimus ini? Sebagian mungkin kita tahu, sebagian mungkin lupa siapa dia. Saudara, Onesimus adalah seorang budak yang bekerja di rumah Filemon pada waktu itu. Pada saat dia bekerja, saudara, di sana di rumah Filemon, Onesimus rupa-rupanya telah melakukan kesalahan yang tidak kita tahu pasti sebenarnya apa kesalahannya yang sudah dia lakukan pada saat itu, saudara, karena memang tidak dijelaskan secara detail. Hanya ada sedikit penjelasan pada ayat yang ke-18 di mana Paulus mengatakan apa? Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu. Nah, di sini kita baru bisa coba-coba melihat, saudara, dan ada beberapa penafsir menduga bahwa kesalahan yang dilakukan oleh Onesimus pada waktu itu, dia mungkin mencuri barang-barang berharga yang ada di rumah Filemon. Dia sakit hati karena, saudara, mungkin pada saat itu Onesimus cukup dipercaya oleh Filemon, saudara. Namun ternyata Onesimus menjadi orang yang tidak dapat dipercaya, saudara. Dia telah mengecewakan tuannya, dia telah membuat tuannya sakit hati. Itu sebabnya, saudara, Filemon marah dan dia mungkin pada saat itu akhirnya ingin melakukan sesuatu dan mungkin akhirnya itu membuat Onesimus keluar dan melarikan diri, saudara. Dan Onesimus sebagai seorang budak memang seharusnya, saudara, pada saat itu dia bisa saja mendapatkan hukuman yang berat. Karena memang hukum pada masa itu, jika seorang budak telah melakukan satu kesalahan atau perbuatan yang tidak menyenangkan terhadap tuannya, maka tuannya berhak untuk memberikan penghukuman, bahkan penghukuman mati, saudara. Namun itu tidak terjadi karena Onesimus, saudara, telah melarikan diri. Ya, beberapa penafsir berpendapat bahwa Onesimus ini kemungkinan melarikan diri ke Roma, sebuah kota metropolitan, saudara, yang memiliki jarak yang cukup jauh dari kota Kolose tempat tinggal Filemon. Dan mungkin dalam pemikiran Onesimus bahwa kota ini tidak akan ditemukan oleh tuannya. Maksudnya dia di sana karena itu kota besar, jadi kemungkinan sulit
bagi Filemon untuk menemukan Onesimus pada waktu itu. Namun ia tidak menduga saudara bahwa justru di kota Roma inilah dia bertemu dengan seorang yang akan membawa dia kembali kepada tuannya, saudara. Saudara, tidak diceritakan juga secara detail bagaimana pertemuan antara Paulus dengan Onesimus. Apakah pertemuannya itu terjadi ketika Onesimus mungkin ditangkap di Roma, terus dia dipenjarakan di sana, dia bertemu dengan Paulus di sana, saudara, atau seperti apa, tidak dijelaskan, saudara. Tetapi intinya pertemuannya dengan Paulus itu memberikan satu perubahan yang besar dalam kehidupan Onesimus. Onesimus saudara menjadi seorang yang percaya dan sungguh-sungguh hidup di dalam pertobatan. Dan itu yang dinyatakan saudara melalui pelayanannya kepada Paulus selama Paulus berada di penjara. Dia melayani Paulus dengan baik dan saya yakin sekali Paulus seorang pemberita Injil pasti memberitakan Injil kepada Onesimus yang sudah melayani dia, menceritakan kasih Tuhan. Sehingga saudara ini akhirnya memberikan satu perubahan yang sungguh luar biasa di dalam diri Onesimus, saudara. Dan Paulus yang melihat perubahan Onesimus itu ingin sekali supaya Onesimus ini tidak terus melayani dia di dalam penjara. Sehingga saudara, dia ingin supaya Onesimus ini kembali kepada tuannya. Sekalipun Paulus sendiri sebenarnya masih membutuhkan Onesimus di dalam penjara. Kita bisa lihat di dalam ayat 13 itu jelas sekali Paulus mengatakan hal itu, saudara ya. Dikatakan di sana, sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Namun saudara, bagi Paulus hal yang terutama adalah supaya dia bisa memulihkan hubungan antara Onesimus dengan Filemon, saudara. Oleh sebab itulah saudara, Paulus ingin agar Filemon mau mengampuni dan menerima kembali Onesimus di rumahnya. Bahkan yang menarik sekali adalah bahwa menerima Onesimus bukan lagi sebagai budak, akan tetapi sebagai saudara seiman. Saudara, hal ini bukanlah hal yang mudah, saudara, untuk menerima kembali seorang budak yang telah mengecewakan, yang telah bersalah. Bahkan saudara, bukan hanya sekedar menerima dia sebagai budak, tetapi menerima dengan status yang tidak lagi sebagai budak, tetapi sebagai saudara seiman, itu bukan hal yang mudah. Saya yakin kalau saudara diperhadapkan demikian juga, pembantu saudara atau orang yang bekerja di tempat saudara telah melakukan hal yang mengecewakan saudara, dan kemudian saudara menerima kembali, pasti itu bukan hal yang mudah. Apalagi menerima dia dengan posisi sebagai saudara seiman, saudara. Perlakuannya harus berbeda. Namun inilah yang harus dilakukan oleh Filemon pada waktu itu. Di dalam ayat 15-16 dikatakan, kita bisa melihat Paulus mengatakan begini, sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Saudara, di sini kita melihat bagaimana Paulus mengontraskan kata sejenak dengan selama-lamanya. Ya, seolah-olah di sini memang ada waktu yang diberikan supaya ada proses pemulihan di dalam diri Filemon maupun di dalam diri Onesimus, sehingga dipisahkan sejenak. Namun apa dikatakan? Dengan selama-lamanya, ya. Untuk apa? Di sini memberikan indikasi bahwa supaya Filemon itu mau menerima kembali Onesimus dalam hubungan dan status yang baru. Bukan lagi sebagai budak, tetapi saudara di dalam Kristus. Hal itu dapat kita lihat jelas di dalam ayat 17. Paulus memohon kepada Filemon untuk menerima Onesimus seperti Filemon menerima Paulus sebagai saudara seiman. Saudara, di sini jelas terlihat bahwa Paulus sungguh menghendaki supaya Filemon memberikan pengampunan yang sejati kepada Onesimus. Saudara, pengampunan yang dapat melupakan segala kesalahan Onesimus dan menerima Onesimus dengan penuh kasih. Dan inilah saudara yang disebut dengan pengampunan yang sejati. Kita tidak mungkin berkata bahwa saya mengampuni dia tetapi kita tidak mau menerima dia, saudara. Ini bukanlah pengampunan yang sejati. Tetapi pengampunan yang sejati adalah pengampunan yang mau menerima kembali orang yang telah bersalah kepada kita. Dan mengampuni dan menerima kembali. Itu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pengampunan itu adalah menerima kembali
orang yang telah bersalah kepada kita. Dan jika kita mau mengampuni, maka sekali lagi kita harus mau menerima kembali orang yang telah bersalah dan melukai hati kita. Dan Paulus sungguh yakin sekali saudara bahwa Filemon dapat melakukan hal ini karena Filemon adalah seorang yang mengasihi Tuhan. Dan sebagai seorang yang mengasihi Tuhan, Filemon pasti tahu dan bahwa dirinya sebenarnya sama dengan Onesimus di hadapan Allah, yaitu orang berdosa yang telah menerima pengampunan dari Allah. Orang berdosa yang telah menerima kemurahan hati Allah. Orang berdosa yang seharusnya dihukum, namun Allah memberikan pengampunan dan menerima kembali dirinya, saudara. Itulah sebabnya saudara, Filemon benar-benar saudara dapat menerima kembali Onesimus. Disinilah saudara kita bisa melihat bagaimana ketika seseorang menyadari akan kasih Allah dan pengampunan dari Allah, maka itulah yang akan memampukan dirinya untuk dapat mengampuni dan menerima kembali orang yang bersalah kepada dirinya. Saudara-saudara yang terkasih, sama seperti Filemon, kita pasti pernah terluka, kita pasti pernah disakiti, kita pasti pernah mengalami kekecewaan. Entah itu mungkin sahabat yang selama ini kita percaya saudara, namun ternyata telah mengkhianati kita. Atau mungkin itu adalah atasan kita di mana kita sudah bekerja dengan begitu baik, namun atasan kita memperlakukan kita dengan semena-mena. Entah itu rekan-rekan kita saudara yang kita pikir bahwa mereka orang-orang yang baik terhadap kita, namun ternyata menusuk kita dari belakang, menfitnah kita saudara. Atau mungkin itu pasangan kita yang begitu kita percaya, namun dia telah mendua hati. Atau orang tua kita yang telah menyakiti kita, saudara kandung kita yang telah melukai kita saudara dengan kata-kata yang kasar, kata-kata yang tidak baik, bahkan perbuatan yang tidak baik terhadap diri kita. Sehingga saudara kita betul-betul merasa terluka, kita merasa disakiti saudara, kita marah saudara, kita menyimpan segala hal yang tidak baik. Sehingga sulit bagi kita untuk memberikan pengampunan. Namun saudara sebagai orang percaya, sesakit apapun, sepahit apapun yang kita alami, yang Tuhan mau adalah bahwa kita memberikan pengampunan kepada orang-orang yang sudah menyakiti kita, yang sudah melukai hati kita. Saudara, mungkin saudara pernah mendengar seorang Richard L. Strauss yang dalam tulisannya dia mengatakan begini saudara, bahwa pengampunan itu merupakan kita menghadapi kenyataan bahwa memang itu terjadi dan kita betul-betul mengakui bahwa kita memang mengalami rasa sakit itu. Memang menyakitkan, tetapi kita mau mengambil keputusan untuk apa? Untuk membayar kesalahan itu sendiri. Saudara, dan inilah yang Allah lakukan dalam kehidupan kita, bukan? Kita adalah orang-orang yang berdosa, saudara. Kita adalah orang-orang yang telah menyakiti hati Allah, bukan? Entah itu perkataan kita, perbuatan kita, pikiran kita, saudara. Betapa seringkali kita melukai hatinya, saudara. Namun apa yang Allah lakukan terhadap kita? Allah mau membayar kesalahan itu sendiri, bukan? Allah mau menanggung semua kesalahan kita, semua perbuatan kita yang begitu buruk, yang begitu jahat di hadapannya. Dengan cara apa, saudara? Dia mengorbankan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, untuk mati menggantikan kita. Saudara, kita ini seharusnya yang menerima hukuman itu, saudara. Namun di sini kita melihat makna daripada kasih Allah yang besar. Kita yang seharusnya menerima penghukuman itu, namun kita dibebaskan dari penghukuman itu. Kita yang tidak layak untuk dikasihi, kita yang tidak layak untuk diberikan pengampunan, namun saudara, Allah memberikan itu kepada kita. Di sini kita bisa melihat betapa Allah bermurah hati dan berbelas kasihan kepada kita, saudara. Sehingga kita ini dimerdekakan, kita dibebaskan, kita dilepaskan dari segala ikatan dosa yang dapat membawa kita kepada penghukuman itu. Oleh sebab itulah saudara, seharusnya pengampunan yang telah kita terima, anugerah yang kita telah terima, kemurahan hati Allah, belas kasihan hati Allah yang telah kita rasakan di dalam kehidupan kita, itulah yang seharusnya menjadi dasar bagi kita untuk memberikan pengampunan kita kepada orang lain. Saudara, coba pikir, perbuatan kita itu sebenarnya jauh lebih jahat daripada kita melakukan kesalahan kepada orang lain. Kita ini lebih jahat kepada Allah, saudara. Namun kita lihat di sini bukan betapa Allah mau mengasihi kita dan memberikan pengampunan.
Itu sebabnya saudara seharusnya kita juga dapat memberikan pengampunan itu kepada orang lain. Jangan kita membuat diri kita terus dibelenggu oleh kepahitan, oleh kemarahan, oleh sakit hati. Tetapi mari kita belajar untuk benar-benar dibebaskan dari segala belenggu ikatan kepahitan itu. Kita saudara, kalau tidak bisa mengampuni orang lain, itu artinya adalah kita sebagai orang-orang yang belum sungguh-sungguh merasakan, memaknai kasih dan pengampunan Allah dalam kehidupan kita. Itu sama dengan sebuah kisah di dalam Matius 18 ayat 21 sampai 35. Di sana kalau saudara membaca, saudara akan melihat seorang budak, dia baru saja mendapatkan pengampunan saudara. Namun ketika temannya itu datang kepada temannya saudara, dia tidak bisa mengampuni temannya. Yang akhirnya saudara, dia diserahkan kepada algojo. Nah saudara, kata-kata algojo dalam bahasa Yunaninya di sini menggunakan kata basanistes saudara, yang berarti penjaga penjara yang bertugas menyiksa, menganiaya terhukum dalam pemeriksaan sampai tuntas urusannya. Jadi saudara, dalam kalimat menyerahkan kepada algojo itu berarti bahwa orang yang tidak mau mengampuni akan mengalami penyiksaan dan penderitaan. Artinya apa saudara? Penyiksaan dan penderitaan seperti apa? Yaitu apa? Secara batin orang itu tidak merdeka. Secara batin orang itu masih dibelenggu oleh banyak kepahitan, kemarahan, luka, kekecewaan saudara. Dan akibatnya akan membuat orang tersebut menderita di dalam kemarahan yang membuat dirinya saudara tidak punya sukacita. Tidak ada damai sejahtera di dalam dirinya. Yang ada adalah kemarahan, kebencian kepada orang lain. Dan akhirnya ini akan membuat orang itu sulit sekali untuk mengalami pertumbuhan di dalam kerohaniannya. Dan relasinya dengan orang lain pun tidak akan menjadi baik, tidak akan indah. Karena yang ada di dalam hatinya hanyalah kemarahan. Dan seharusnya saudara, ini tidak terjadi dalam kehidupan kita orang percaya. Saudara ingat bahwa Allah telah melakukan sesuatu yang indah pada kita. Mengasihi, mengampuni, dan menerima kita kembali. Mengasihi, mengampuni, dan menerima kita kembali. Itu sebabnya itulah yang harus kita lakukan. Saudara, pada tanggal 13 Mei 1981, seorang bernama Karol Joseph Wojtyla, ya, yang dikenal sebagai Paus Yohanes Paulus II, dia ditembak oleh seorang yang bernama Mehmet Ali Akça yang ada di garis keras, saudara ya. Nah saudara, Mehmet berpikir pada masa itu bahwa Paus Yohanes Paulus II ini adalah lambang kapitalisme. Bagi Mehmet, Paus adalah tidak lebih seorang komandan perang yang bertopeng saudara, yang terlibat di dalam perang salib. Itu sebabnya saudara, Mehmet hendak membunuh Paus pada waktu itu. Dan dia mulai merancangkan aksinya, dan dia mau melakukan hal itu di alun-alun Santo Petrus, dan itu betul-betul dilakukannya. Di tengah-tengah alun-alun Santo Petrus saudara, yang letaknya di tengah-tengah kota Roma, Mehmet menyusup di sana di tengah-tengah keramaian dan membawa senjatanya saudara. Ketika Paus melintas dengan mobil yang terbuka pada waktu itu, 3 peluru Mehmet akhirnya mendarat di tubuh Paus. Ada 2 di perut dan 1 di tangan. Namun saudara, sekalipun Paus tertembak, ia selamat dari tragedi itu. Dan setelah sembuh, Paus Yohanes Paulus II ini saudara mengunjungi Mehmet Ali ini yang telah menembaknya di penjara saudara. Ketika di penjara dia berjumpa dengan Mehmet, dia memeluk pria ini, dia menciumnya saudara, dan berkata bahwa dia telah mengampuni Mehmet. Saudara, peristiwa ini sungguh-sungguh mengejutkan dunia saudara, bahwa Paus memberikan pengampunannya kepada orang yang telah menembaknya. Ketika diwawancara, Paus ditanyakan kenapa dia bisa mengampuni orang yang telah melakukan kesalahan kepadanya. Dia menjawab begini, saya harus menjadi pelaku firman. Saya hanya melakukan perintah Tuhan bahwa kita harus saling mengampuni. Karena Tuhan Yesus sudah melakukan, maka kita juga harus melakukan. Harga nyawa seseorang yang bertobat, yang minta pengampunan itu jauh lebih berharga. Nah saudara, di sini kita melihat betapa luar biasanya sebuah pengampunan yang akhirnya dapat membawa seorang Mehmet Ali Akça untuk menjadi pengikut Tuhan. Dia menjadi orang Katolik. Saudara, ketika pengampunan diberikan,
maka akan ada satu pemulihan yang besar, yang bukan hanya di pihak orang yang memberikan pengampunan, tetapi juga di pihak orang yang diampuni, saudara, yang mendapatkan pengampunan itu. Itu sebabnya, saudara, jika hal ini, saudara, ada, maka kita harus belajar untuk betul-betul memberikan pengampunan kita kepada orang tersebut. Sekalipun kita betul-betul dilukai, kita merasa kecewa yang begitu luar biasa. Namun, saudara, kita harus dapat memberikan pengampunan itu kepada orang yang telah melukai hati kita. Ingat akan kasih Tuhan, ingat akan kemurahan Tuhan. Jika Dia mau mengampuni kita, jika Dia mau melepaskan kita, maka saudara, kita pun harus menyatakan kasih dan pengampunan kita kepada orang lain. Maka dengan demikianlah, saudara, baru kita akan betul-betul mengalami kemerdekaan atau merdeka, bebas, lepas dari segala kepahitan, sakit hati, kekecewaan, kemarahan kita. Karena itu mari kita bawa kepada Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan kita di dalam kita memberikan pengampunan kepada orang lain, kita nyatakan kepada Tuhan. Dan kita mohon supaya di dalam kasih dan kemurahan Tuhan, kita pun dapat memberikan pengampunan kita kepada orang-orang yang telah melukai hati kita. Maka dengan demikian kita akan benar-benar merdeka dari segala bentuk, segala jenis kepahitan-kepahitan dalam hidup kita. Saudara, Kolose 3 ayat 13 mengatakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengakui di hadapan-Mu Tuhan, bahwa kami seringkali gagal di dalam memberikan pengampunan kami kepada orang lain. Kami lebih mau supaya orang lain lebih sakit daripada sakit yang kami rasakan. Kami lebih mau orang itu menderita daripada penderitaan yang telah kami rasakan. Sehingga yang ada di dalam hati dan pikiran kami hanyalah balas dendam, ya Tuhan. Ampuni kami. Ampuni kami. Kami orang-orang yang sudah diberikan pengampunan Tuhan. Biarlah pengampunan yang Tuhan berikan itu juga dapat kami nyatakan, kami berikan kepada orang-orang yang telah melukai hati kami. Karena kami ingin bebas, kami ingin merdeka dari segala bentuk kepahitan dalam hidup kami. Karena itu tolong kami Tuhan. Dan kami sungguh bersyukur firman Tuhan mengingatkan kami kembali. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan biarlah ketika kami kembali ke dalam kehidupan kami masing-masing, kami benar-benar menjadi pelaku-pelaku firman. Karena kami percaya kasih setia, penyertaan, perlindungan, pertolongan dari Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Allah Roh Kudus akan menyertai kehidupan kami sampai selama-lamanya. Amin.